Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solehati. Nanti di sini saya selaku coach. Saya berasal dari SD Negeri Jenang 02, Kecamatan Majenang, dan rekan saya, Ibu Srianti, dari SMP Negeri 4, Satu Atap, Karangpucung, sebagai coach. Pada kegiatan coaching ini, udah bisa dimulai ya, Bu? Bisa, Bu? Ya. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik dan sehat semua, Bu. Iya. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Em, tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Biasanya Bu Sri kan energik sekali. Mohon izin Bu, kalau boleh, kira-kira ada apa ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya nih, Bu. Saya lagi nggak semangat, lagi ada sedikit masalah nih. Namun saya bingung mau cerita ke siapa. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu waktu Ibu. Insya Allah ada waktu, Bu. Jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Mengganggu, silakan kalau mau bercerita. Tidak apa. Ya, alhamdulillah. Ini saya mau bercerita ya, Bu, agar permasalahan yang saya hadapi berkurang. Terima kasih sebelumnya, Iya. Bu Sol. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman dan banyak pikiran sehingga kegiatan di sekolah semangat saya menurun itu seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan solusi dan ketenangan setelah saya bercerita terhadap setelah saya bercerita kepada Bu Sol terhadap permasalahan yang saya alami, Bu. Hmm, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap yang paling utama itu adalah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Ya, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahannya, mendapatkan solusi dari apa kebingungan panjenengan yang permasalahan ibu yang ada di sekolahan, sehingga ibu nanti kembali ceria, kembali bersemangat. Ya, ya Bu. Di sini saya mau cerita ya, Bu. Permasalahan yang saya alami. Bu Sol masih ingat nggak kira-kira beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah itu melakukan kunjungan kelas ke saya. Beliau memberikan teguran terhadap saya. Itu masalahnya, Bu. Oh iya, insya Allah saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa ya? Kira-kira apa yang membuat ibu mendapat teguran tersebut dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya permasalahan itu tidak serius, Bu. Itu menurut saya masih normal, tapi menurut Bapak Kepala Sekolah dianggapnya itu tidak baik atau kurang tepat, itu seperti itu, Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa? Barangkali bisa diceritakan. Ini loh, Bu, Bapak Kepala Sekolah itu mengeritik saya tentang kesepakatan kelas yang saya buat dengan murid. Kalau boleh tahu, kesepakatan kelas yang bagaimana, Bu?
Apa ada kesepakatan kelas yang memberikan hukuman atau seperti apa sehingga Bapak Kepala Sekolah sampai mengkritik ibu? Jadi seperti jadi seperti ini, Bu. Jadi saya dengan murid-murid itu membuat kesepakatan kelas tentang, apa namanya, apabila anak atau siswa tidak piket, misalnya ya, tidak piket atau tidak mengerjakan PR, itu dapat denda, Bu. Jadi nanti yang melanggar itu didenda, itu seperti itu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Jadi, saya sudah menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi, untuk kesempatan kelas itu bukan dilakukan oleh saya sendiri, tapi sudah benar-benar disepakati oleh murid tentang denda tersebut. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya boleh bertanya dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dengan melakukan denda membayar terhadap murid yang ada di kelas Ibu? Ini loh Bu, seperti saya yang tadi udah ceritakan, saya mencantumkan itu karena kesepakatan kelas bersama dan usulan dari murid-murid agar memotivasi anak itu tetap rajin, mau piket, tetap mau mengerjakan tugas. Jadi kalau yang tidak rajin, melanggar aturan, tidak piket, itu kan membayar denda menggunakan uang jajannya mereka sendiri tanpa meminta ke orang tua gitu Bu. Jadi nanti uang dendanya itu sebagai kas untuk kebutuhan kelas mereka. Saya hanya memfasilitasi, tapi Bapak Kepala Sekolah itu malah kurang setuju dengan kesepakatan kelas yang kami buat. Itu seperti itu, Bu. Oh, berarti pembayaran denda itu bukan untuk Ibu ya, tapi untuk keperluan kelas. Ya, kas kelas. Iya, Bu, bukan untuk saya, bukan masuk ke kantong Hmm. saya, Bu, itu untuk kepentingan kelas. Misalnya kelas butuh sapu, diambil dari uang itu. Kelas misalnya butuh alat pel, diambil dari uang itu. Itu bukan untuk uang uang kasnya itu bukan untuk saya loh, Bu. Makanya menurut saya itu tidak serius masalahnya. Tapi Bapak sekolah malah mempermasalahkan hal tersebut. Oh, mengapa Ibu menggunakan denda sebagai alternatif pada murid ketika tidak mengerjakan tugas atau tidak piket, tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati? Saya melakukan itu supaya murid-murid sadar dan peduli sehingga mendapatkan apa kalau yang melanggar kan berarti otomatis dia akan membayar denda. Jadi akan mendapatkan konsekuensi. Itu seperti itu. Jadi nanti uang jajan mereka berkurang apabila melanggar. Tapi kalau anak-anaknya atau siswanya uang jajannya tidak ingin berkurang, berarti mengerjakan piket, terus mengerjakan soal ataupun tidak melanggar aturan kesepakatan kelas tuh seperti itu, Bu. Sebenarnya itu sih sudah bagus, Bu, idenya. Tentang kesepakatan kelas yang mewajibkan anak untuk membayar denda supaya tujuannya positif, yaitu ketika anak sayang pada uang jajannya yang harus digunakan membayar denda dan dapat lebih giat belajar lagi. Iya, Bu. Tapi begini, Bu, iya. Mm-mm. Tapi begini, Bu, bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan sanksi tersebut? Yang kita ketahui ya Bu, kondisi ekonomi masing-masing anak kan berbeda. Ada yang secara ekonominya itu mampu, ada yang sedang, bahkan ada yang kurang. Itu bagaimana? Oh, iya ya, Bu. Saya nggak kepikiran. Kenapa selama ini saya konsepnya menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid ya, Bu?
Iya, Bu. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas Ibu itu bagaimana? Iya, Bu. Jadi Kira-kira. saya berpikir ulang nih tentang kesepakatan kelas yang kami sudah buat. Kayaknya saya mau mengkaji ulang deh tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang akan bisa Ibu lakukan selain mengkaji ulang? Selain mengkaji ulang, saya nanti mau ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu, tentang pengkajian ulang kesepakatan kelas yang saya buat. Jadi nanti Bapak Kepala Sekolah itu tahu saya akan merevisi dengan anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Itu seperti itu, Bu. Wah, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus dan saya setuju dengan ide itu, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Jadi sekarang saya merasa tenang, merasa lega. Jujur, saya takut kalau yang saya buat dengan anak itu malah mengambil langkah yang salah. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Ya, Bu. Mengenai hal ini, secepatnya saya akan melakukan kegiatan pengkajian ulang atau mengeksekusi. Jadi nanti rencananya hari ini kan masih liburan tuh, Bu. Jadi Ya. besok hari Senin tanggal 22 saya akan langsung mengeksekusi, akan mengkaji ulang kesepakatan kelas antara saya dengan anak-anak. Itu seperti itu. Wah, ide bagus, Bu. Semoga semuanya dapat berjalan lancar, dapat menyelesaikan masalah yang ada, dan Ibu juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria, lebih gembira, dan tentunya lebih semangat lagi. Iya nih, terkait masalah ini, Bu, dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan anak-anak. Biasanya kan anak-anak kalau sudah melakukan kesepakatan kelas itu kan ada yang setuju sama tidak tuh, karena kan udah berjalan. Ini nanti saya akan ngobrol deh sama anak-anak lebih apa namanya biar anak-anaknya paham kesepakatan kelasnya akan saya tinjau ulang. Itu seperti itu. Iya, udah bagus Ibu, silakan dilaksanakan membuat apa meninjau ulang lagi bersama siswa agar semuanya berjalan lancar, anak juga nyaman, kepala sekolah juga eh, apa ya setuju dengan yang Ibu lakukan seperti itu. Ya Bu, amin amin ya rabbal alamin ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya sekarang sudah mulai bisa senyum nih Bu. Terus bisa lebih Nah, ceria. Nanti semuanya lebih baik lagi atau terkontrol. Jadi nanti tidak ada yang merasa apa yang saya sudah buat dengan anak-anak itu kurang nyaman. Itu seperti itu. ya baik Bu. Ini Bu, mohon maaf Bu. Sebenarnya saya masih pingin ngobrol, masih pingin curhat bercerita dengan Ibu. Tapi mohon maaf, ini saya sudah janji dengan anak-anak mau latihan. Kan hari Senin udah masuk sekolah. Jadi saya sama anak-anak mau latihan upacara, persiapan upacara di hari Senin. Jadi mohon maaf ya Bu, saya sebenarnya masih panjang yang pengen diceritakan, pengen sharing sama Ibu. Cuman ini anak-anak sudah menunggu. Jadi nanti kalau saya sudah melakukan kegiatan ini, udah mengeksekusi, nanti saya coba konfirmasi dengan Ibu lagi ya Bu, agar bisa bercerita kembali. Iya, baik Ibu. Silakan melakukan aktivitas selanjutnya. Semoga Ibu selalu sehat dan semangat mendidik para muridnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.